Progress. Recording in progress. Eka begin. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai kelasnya, kalian isi absen dulu ya di Google Form. Miss Oke, Miss. Miss, sebentar ya, Miss. Baik, Miss. Oke. Miss. Ini. Miss. Udah? Finish? Yes, I'm done. I'm done with the shit. Oke, Miss cek dulu ya. Oke, kayaknya udah semua ya isi absen. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. How are you guys? I'm fine, Pretty good. Miss. And you? I'm very well, thank you. It is our second meeting, right? Yes, Miss. Last meeting kita udah introduksi ya, dan udah ngejelasin kontrak belajar juga kan? Yes, Miss. Jadi nggak perlu perkenalan lagi ya kak, langsung ke materi aja. Ya. Yes, Okay, our subject today is English for specific purposes, and we want to discuss about English for YouTuber. English for YouTuber. Kalau dengar kata YouTuber, apa sih yang ada di benak kalian? Apa yang kalian pikirkan? Konten Pasti kreator. Atta Halilintar, ya. So YouTuber itself refer to people who intentionally create video content on YouTube in order to attract viewers. The goal ranges from just sharing information to the goal of earning money from YouTube ads. Jadi, YouTuber itu merupakan orang yang dengan sengaja membuat konten video di YouTube untuk menarik penonton. Tujuannya yaitu dari sekedar berbagi informasi hingga tujuan untuk mendapatkan uang dari iklan YouTube. Jadi makanya banyak sekali kan sekarang orang-orang, bahkan artis di Indonesia pun banyak yang menjadi konten kreator karena dari YouTube ini bisa mendapatkan penghasilan. Ya nggak tahu sih penghasilannya berapa, tapi kebanyakan orang-orang yang buat konten YouTube itu ya jadi crazy rich. Oke, next, English for YouTuber. Kenapa bahasa Inggris itu penting untuk YouTuber? Kayaknya banyak sih sekarang ya YouTuber yang berbahasa Inggris. Nggak mungkin YouTuber sekarang nggak bisa bahasa Inggris, right? Nah, ada 3 poin di sini. Kenapa bahasa Inggris itu penting untuk YouTuber? Yang pertama itu traveling. Traveling itu kan nggak cuma mengandalkan seberapa matang perencanaan liburan yang akan kita lakukan. Tapi traveling juga kan mengandalkan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan warga lokal sehingga bisa lebih menikmati perjalanan yang akan kita lakukan. Terlebihnya saat melakukan traveling ke luar negeri. Banyak kan sekarang YouTuber itu yang jadi traveler, terus apa lagi? Beauty vlogger. Nah, kalau traveling ini khususnya untuk konten kreator yang traveler, yang sering jalan-jalan. Seenggaknya pasti membutuhkan bantuan kan? For example, like ask to be shown the way or advice from other local residents so that sufficient skill are needed to communicate with them. Bayangin aja deh kalau kita misalnya jalan-jalan ke suatu negara, luar negeri ya, kemana ya, misalnya ke Amerika.
Dan kita itu mau nanya atau berinteraksi, mau beli atau nanya sesuatu lah. Dan kita itu nggak bisa bertanya sama penduduk setempat karena keterbatasan bahasa yang kita miliki. Tentu aja nggak mengenakan kan? Traveling yang udah direncanain jauh-jauh hari, nggak berjalan sesuai dengan rencana. Nggak lucu dong, planningnya pengen menikmati liburan, malah kesesat. Malah nggak miskom, kayak malah pokoknya. So, itulah kenapa English itu very important for YouTuber, especially like a traveler. Sebenarnya nggak cuma penting untuk traveler, for everyone pun penting. Kayak misalnya, kalian nih punya cita-cita atau kepengen traveling ke luar negeri. So, you must be able to speak foreign language, especially English. Itu bakal ngebantu banget buat kalian untuk berkomunikasi sama penduduk sana. Oke. The second material, sorry ya guys. Miss-nya nggak ngelihat slide-nya tadi. Yes, Miss. The second material is anti-getting lost on the internet. Sekarang itu kan zamannya serba internet. Jarang kan sekarang orang-orang yang dapat berita dari koran. Pasti semua dapat berita pertama dari internet. So, if you want to conquer the world of the internet with its various content, we must understand English. Ya, walaupun beberapa fitur search engines dan website-nya itu udah banyak dilokalisasikan ke dalam bahasa-bahasa dunia. But, most of the internet content is in English. This also includes social media or forum where we can interact with many people regardless of their geographic location. Jadi, tanpa skill bahasa Inggris, seenggaknya kemampuan dasarnya lah, kita itu bakal sulit banget untuk finding or understanding information. Seenggaknya kita tuh mengerti lah tentang sedikit aja lah vocabnya, minimal vocabnya. Karena kalau kita nggak ngerti sama sekali, bakal sulit banget, Kak, untuk memahami suatu informasi itu. Dan yang terakhir, the last point is increase self-confidence. Almost people feels that being able to speak multiple language, or even just one foreign language is cool, or it's amazing. Jadi kan zaman sekarang itu kan hampir semua orang, bukan hampir sih, semua orang itu ngerasa bisa berbicara dengan banyak bahasa, atau bahkan cuma satu bahasa asing, itu udah ngerasa keren banget. Udah kayak, oh, amazing gitu. Nggak jauh-jauh deh. Maaf Miss, baru join Miss, maaf Miss. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya tadi jaringannya itu Miss jelek. Oh iya, nggak apa-apa. Miss maklum kok, karena kan kita daring ya, nggak semuanya itu internetnya bagus. Kadang Miss juga ngerasa kayak gitu. Apalagi kalau habis hujan dan cuacanya mendung. Iya Miss, di sini tadi baru itu selesai unstable. hujan semua. Oh ya, ini siapa ya? Adel ya? Iya Miss, Adel Miss. Miss, Yes. izin ke toilet, Miss. Oh ya, silakan. Oke. Kamu nggak izin aja, saya nggak tahu loh. Kamu Oh ke iya. toilet atau kemana? Oke, Miss, izin Miss ya. Oke, silakan. Bisa dilanjut? Oke, Miss lanjut ya. Ya, Miss. Jadi zaman sekarang itu kan hampir semua orang merasa bisa berbahasa asing, bisa ngomong bahasa asing itu udah ngerasa keren banget. Nggak jauh-jauh deh. Misalnya Miss nih. Miss dulu itu waktu SMP atau SMA gitu lah. Suka mikir gitu. Kayaknya kalau bisa speak English itu udah keren banget. Kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Atau cuman Miss doang? Oke, kayaknya cuman Miss doang ya.
Iya, Miss. Oke, it's okay. Nggak jauh-jauh deh. Kayak misalnya tetangga Miss nih, circle tetangga. Mereka tuh kayak hobi atau punya idola K-popers. Tahu kan K-popers? Yang Tahu, Miss. idola-idola dari Korea. Nggak ngejudge ya. Jadi mereka tuh kayak pengen banget bisa berbicara bahasa dari idolanya. Jadi kalau ngumpul itu suka ngomong-ngomong pakai bahasa-bahasa Korea gitu. Mungkin mereka ngerasanya kayak, oh keren nih gue, udah kayak idola gue. Kayak jadi kurang Oh lebih iya seperti Miss, itu tahu lah. Miss, tahu Miss. Apalagi sampai kayak ada yang halu-halu gitu Miss gara-gara K-pop. Ya kita nggak boleh ngejudge, itu hak mereka untuk mengidolakan siapa saja. Army. Iya Miss, bener Miss. Tapi itu sampai kayak bilang-bilang Ya. K-pop suaminya Miss. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Iya Miss, bener Miss. Yang penting nggak ngerugiin kita kan. Oke guys. Jadi itulah 3 poin yang udah Miss bahas. Any question? Saya, Miss, mau nanya. Ya, Kapan sih YouTuber pertama kali didiriin di Indonesia? YouTuber di Indonesia. Pertama kali didirinya itu pada tanggal tahun berapa? Oke. Thank you, Jadi Miss. karena Miss bukan YouTuber, kalian bisa search di internet ya. Miss juga nggak tahu kapan tuh YouTuber itu didirikan di Indonesia. Karena bukan orang Indonesia kan yang membangun YouTube itu, dari luar negeri. Ada lagi? Atau ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau ingin coba jawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari Rizky Arum ya? Saya mau coba jawab Miss pertanyaannya dari Rizky Arum. Oh ya, silakan Adel. Tadi pertanyaannya apa ya? Tolong bisa diulangin nggak Rizky? Bisa, Kakak Adel. Ya Rizky, tolong diulangin ya. Kapan sih YouTuber masuk ke Indonesia itu? YouTuber atau YouTube? Kalau YouTuber sama YouTube kan kayak beda. YouTube. Oke, jadi YouTube bukan YouTuber. Salah, sorry, Miss. Iya, nggak apa-apa. Namanya kita masih belajar, jadi wajar lah kalau salah. Kalau YouTube sendiri itu didirikannya itu 14 Februari 2005 di California, Amerika. Tapi kalau di Indonesia itu masuknya itu 2005 juga, 16 tahun yang lalu. Tadi nanyanya masuk ke Indonesia apa diciptakannya? Masuk ke Indonesia, Kak Adel. Iya sama, masuk ke Indonesia. Oke, makasih jawabannya. Masuk ke Indonesia pada 15 Desember 2005, Rizky. Iya, Del. Makasih. Ya, sama-sama. Dari tahun 2005 ya YouTube masuk ke Indonesia. Diciptain di Amerika Serikat di California. Sama-sama Rizky. Aduh, maaf banget ya guys, sinyalnya ini kurang stabil, tadi sempat live. Jadi gimana Rizky Arum? Tadi udah dijawab sama Adel. Yes, Miss. Udah cukup jawabannya. Terima kasih, Adel. Terima kasih, Miss. Oke.
Oke. Ini nih abis hujan, jadi sinyalnya ini kurang stabil. Tadi juga sempat live. Oh iya Miss, gak apa-apa. Semangat, Miss. Oke. Oke, Ada yang Miss, mau di sini bertanya? juga soalnya emang jelek sinyalnya, Miss, endut-endutan. Kayak Ya, itu robot. Kayak robot suaranya. Bener-bener. makanya dari nggak semua memiliki sinyal yang bagus. Kita Saya maklum boleh lah. nanya lagi nggak, Miss? I wanted to ask. Ya. Gimana kan YouTube itu kayak sekarang ini teh udah kayak booming banget ya, Miss. Semua dari kalangan anak kecil itu udah kayak menggunakan laptop, menggunakan YouTube. Nah, itu gimana sih, Miss? Kayak misalnya kalau anak kecil itu apa pantas gitu buka YouTube segala macam, sedangkan kan banyak yang konten-konten dewasa gitu, Miss. Itu sih Apalagi anak-anak kecil yang gaming-gaming bocil app gitu, Miss. sebenarnya boleh aja sih, asal ada pengawasan dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya saya jadi orang tuanya, saya nggak ngebolehin anak saya, apalagi masih SD yang belum, maksudnya yang belum tahu apa-apa loh. Ntar ya, siapa sih tadi? Ibnu ya? Ibnu mau coba jawab, Nu. Enggak Miss. Oke, Miss lanjut ya. Iya, Miss, silakan. Jadi kalau misalnya Miss nih jadi orang tua, Miss nggak bakal ngebolehin anak-anak, apalagi anak SD, untuk ngebuka YouTube tanpa pengawasan Miss. Karena takutnya nanti itu ngebuka channel-channel yang konten dewasa. Banyak kan sekarang yang anak-anak di bawah umur itu ya pergaulannya udah ya kayak gitulah. Kalian bisa melihatlah sendiri di sosial media. Dan nggak baik juga loh. Anak kecil itu kebanyakan main gadget. Perkembangan otaknya itu nggak bakal berkembang, dan juga bakal ngebuat mata si anak itu minus karena terlalu sering menatap blue screen atau layar HP. Itu sangat nggak baik sih kalau menurut Miss. Gitu, Adels. Betul. Gimana Ya, Adel? Ada Miss. yang mau menambah? Iya, Miss, terima kasih untuk penjelasannya. Kolam renang unik ini terletak di Udaipur, India, dikenal sebagai istana megah dan taman yang indah dengan total luas sebesar 55 hektar. Di sini kita bisa merasakan sensasi berenang dengan pemandangan alam khas. Aduh, Miss-nya keluar. Miss. Missnya keluar ini, aduh. Dimasuk Miss-nya. Kak Eka. Kok Aduh, maaf ya. Ini sinyalnya ini bermasalah banget. Udah ya, 2 Miss. kali loh live-nya. Jadi sampai mana kita tadi? Sampai pertanyaan Adel ya? Iya, Miss. Miss. Oke, Adel, jadi Miss ulang lagi ya. Jadi kalau anak kecil, apa tadi pertanyaannya? Anak kecil yang buka YouTube ya? Itu menurut Miss sih nggak baik sih. Kalau tanpa sepengawasan dari orang tua. Karena takutnya nanti mereka buka yang aneh-aneh. Ya kan? Bener, Miss. Oke, Adel.
Ada yang mau menambahkan nggak atau menyanggah? Ibnu mau menambahkan lu? Dan pikiran ya pemirsa. Atau dari yang lain? Sambil meditasi alami di balik. Silakan. Kalau Iya, Adel. Kenapa sinyal Adel kurang bagus ya? Oke, enggak, tadi di mute sama host, Miss. Hostnya siapa sih, Miss? Rizky Arum. Rizky Arum jangan suka nge-unmute ya. Rizky Arum kayaknya ada dendam, Miss, sama saya. Enggak, Miss, soalnya tadi dia lagi nonton TV, suaranya kenceng bener. Oke, nggak apa-apa. Adel tadi mau ngomong apa? Adel mau menambahkan mungkin? Enggak, Miss, kan aku yang nanya, Miss. Bukan. Enggak, Adel mau mau nambah. menambahkan nggak tadi? Tadi kan mau ngomong. Enggak, mau nanya lagi, Miss. Ya, silakan. YouTube for gaming ya, Miss. Seberapa pengaruhnya tuh Inggris itu untuk gaming gitu, Miss, di YouTube? Kayak misalnya Just No Limit, kayak gaming-gaming di Indonesia. Gitu. Maksudnya? Intinya apa? Inti dari pertanyaan itu? Intinya tuh seberapa pengaruhnya English for gaming, YouTuber gaming gitu, Miss. Ngerti nggak, Miss, pertanyaannya? Oh iya, ya ngerti. Kalau Oke, menurut Miss, Miss sih oke. sangat berpengaruh besar sih. Karena kan gaming itu kan yang menciptakan orang luar. Jadi kadang mereka itu kan mainnya nggak cuma sama orang Indonesia, tapi sama orang-orang luar negeri juga. Makanya Bener. English for YouTuber is very important. Ya kan? Apalagi kalau udah main gamenya kelas kakap. Pasti mainnya nggak cuma sama orang-orang Indonesia lah. Pasti sama orang-orang luar negeri juga. Gitu. Ada yang mau Iya, menambahkan? bener. Mungkin dari anak cowoknya deh. Yang suka main game. Siapa di sini? Tidak, saya tidak suka bermain game. Terus main apa? Oh, Main cewek? Miss, tuh. Tukang main Membaca game. buku. Oh, bagus membaca buku. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? No, sorry guys. Miss izin dulu ya untuk matiin videonya. Iya, Miss. Gimana, ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau cukup penjelasannya tadi? Clear? There is no question? Enough, Miss. Thank you for question, Yang for lain? answer. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Miss rasa nggak ada yang mau bertanya lagi ya. There is no question. Okay, I think that's all. I hope you can understand about our material. We will meet next week with the new material. Dan sebelum live, kalian isi absen dulu ya, Kak. Oke, Kak. Baik, Oke, Miss. Kak. Oke, Miss share Mbak. linknya ya di grup WA. Ya. Iya, Miss. Miss, kalau misalnya nggak bisa buka linknya, Miss, karena sinyalnya jelek, Miss, kayak keluar-keluar gitu linknya, absennya. Oke, bisa kalian coba setelah live Zoom ini. Takutnya nanti kalau kalian live duluan, nanti ada yang lupa nggak ngisi absen. Kayak Oh, kemarin. Oke, Miss. Oke, silakan diisi dulu, Kak. Iya, Lagi Miss. ini, bentar, Bu. Lagi Zoom. Iya, bentar. Bu. Sabar. Udah, Ada Ibu, Miss. Miss, mau makan. Ya, Miss. Ini.
Udah semua? Mi. Udah. Udah. Udah, Miss. Oke. Oke. Miss, Oke, saya guys. belum bisa absen, Miss. Iya, nanti bisa dicoba lagi Adele. Nunggu sinyalnya bagus ya. Okay, for and lesson today, let's say alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, guys, thank you for your attention. See you next week. Stay safe and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. You may left from the Zoom, guys. Alright. Silakan. Oke, Miss.